Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang cerah ini kita menikmati berbagai hidangan jamuan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, berupa indahnya silaturahim, berupa indahnya pengabdian dalam salat duha dan salat tasbih, dan dilanjutkan dengan doa, dan insya Allah kita lanjutkan dengan taklim bersama. Sebagaimana yang kita pelajari bersama, ada dua taklim yang kita kaji pada pagi hari ini. Pertama, kajian Al-Hikam, dan insya Allah nanti disambung dengan kajian Sulamut Taufik, yang subhanallah ini dua-duanya kitab yang menjadi rujukan dari berbagai belahan dunia. Khususnya Al-Hikam ini menjadi rujukan bagi ulama-ulama min jumlatil ulama ilmu tasawwifin dalam memelihara kebeningan qalbu dari jamaah-jamaahnya. Dan ini sudah lahir 723 tahun yang lalu, ditulis oleh ulama besar, yakni Syekh Athaillah As-Sakandari. Dan kalau Sulamut Taufik ini disyarahi salah satunya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kenamaan Indonesia yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Walaupun kita belum sempat bertemu dengan kedua besar ulama tersebut, namun alhamdulillah kita bisa menikmati ilmunya, kita bisa mengkaji kitab-kitabnya, dan yang kita rasakan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dituturkan oleh beliau-beliau insya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, Syekh Athaillah As-Sakandari menuturkan pengalaman ruhaniyahnya yang ini bisa kita jadikan sebagai acuan dalam meniti jalan menuju marbotillah, bahwa ada dua poin di dalam hikam yang tertera dalam Al-Hikmah yang nomor 5, yaitu ijtihaduka fima domina laka, bahwa kesungguhan kita di dalam mengejar sesuatu yang sudah Allah jamin untukmu. Dan ini ada poin yang keduanya, yakni wa taqsiruka fima tuliba minka, yang menjadi titik poin dalam nasihat beliau adalah ya kata-kata terakhir yang digarisbawahi. Apa itu? Dalilun ala iltimasin al-basirati minka. Subhanallah. Ini jadi iktibar bagi kita sekalian, bahwa poin yang pertama, ijtihaduka fima talaba minka, bahwa kesungguhan kita dalam mengejar sesuatu yang sudah Allah jamin untuk kita itu tidak perlu bersusah payah, tidak perlu kekerakat sakuat tenaga. Apa itu Pak Haji kekerakat? Mengerahkan segala daya dan upaya, bahkan di luar daya upaya kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kepada semua makhluknya. Jangankan manusia yang punya akal dan juga hati perasaan, bahkan seekor kuman sekalipun yang tidak terlihat oleh kita, tidak memiliki akal pikiran, tidak memiliki hati perasaan, bisa hidup dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu saat Nabi Sulaiman berjalan-jalan ke pinggir sungai. Tiba-tiba beliau melihat seekor semut sedang menggigit daun, dan di bawahnya beliau naik pada
punggung seekor katak. Lalu ketika beliau melihat keanehan seperti itu, tiba-tiba si katak yang di atasnya ada semut itu nyelam ke dasar sungai. Diperhatikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu tidak berapa lama muncul lagi ke permukaan. Maklum salah satu mukjizat Nabi Sulaiman apa? Bisa berbicara bahasa binatang. Kalau dulu ketika kecil saya tahu bahasa semut itu oe oe. Tapi tidak seperti dalam Nabi Musa ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah wallahu a'lam. Gimana bahasanya gitu? Sehingga cerita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya membawa selembar daun itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memangnya apa perintah Allah? Allah memerintahkan kepada kami untuk memberikan rizki hari ini kepada seekor ulat. Ulat itu berada di dalam sungai yang dia itu terjepit oleh batu besar sehingga dia tidak bisa bergerak. Tapi kehendak Allah, Allah sudah menjamin rizkinya. Bahkan sudah lama itu ulat terperangkap di dalam batu di dasar sungai, tapi sampai hari ini dia tetap hidup sehat sentosa. Allahu Akbar. Nah, kita melihat lagi bahwa banyak iktibar di sekeliling kita, entah itu hewan, tumbuhan, semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ingat kita ketika pelajaran di pondok pesantren bahwa mengartikan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu dengan letter lock yang sangat jeli. Bismillahi ngawitan abdi ngaos, ngawitan abdi ngaos ya. Bismillahi saya memulai mengkaji ini kitab dengan asma Allah. Asma Allah sifatnya Ar-Rahmani, yang memiliki kasih sayang Allah yang besar. Maksud kasih sayang yang besar itu apa? Sifat Rahmaniyah Allah meliputi seluruh makhluk, baik manusia, baik muslim, baik non-muslim, baik hewan, tumbuhan, makhluk hidup, makhluk tak hidup sekalipun Allah berikan kasih sayang. Bahkan yang menurut kita subhanallah ya, betapa itu menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin wal muslimat, tetap sama Allah diberikan rizki. Siapa itu? Syaitan laknatullah, betul? Syaitan laknatullah, salah satu kasih sayang yang Allah berikan kepada dia itu, dia minta ditangguhkan usianya sampai yaumul qiyamah. Kira-kira Allah ngasih nggak usia sampai yaumul qiyamah? Ngasih. Itu si syaitan laknatullah, gelarnya juga laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Kalau kita kan gelarnya al-muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah ya. Nanti beberapa saat lagi, beberapa bulan kemudian kita akan dipanggil dengan suara yang mesra seperti itu, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah saum ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sudah pada pinter semuanya nih. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, rezeki itu sudah ditakar, tidak akan pernah
tapi kita tetap harus ikhtiar ya. Alhamdulillah kita diberikan akal pikiran, diberikan hati perasaan untuk melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah itu ikhtiar, mencari ma'isyah untuk keperluan ibadah kita sehari-hari. Kalau diniatkan ibadah, insya Allah semuanya menjadi ibadah. Tapi subhanallah ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam urusan rizki kita harus hati-hati. Kenapa? Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Dan rizki yang halal itu, yang haram, mohon maaf, yang haram terbagi dua. Pertama, haram li dzatihi. Kalau haram li dzatihi, ini semuanya insya Allah bersih, suci, tidak pernah tersentuh sama sekali. Apa itu haram li dzatihi? Haram karena zatnya sendiri. Seperti halnya apa? Mohon maaf, miras. Kemudian B1 dan B2. Apa itu B1 dan B2? Karena ini di masjid ya, mohon maaf ya, karena suci jadi tidak usah disebutkan, tapi semuanya paham ya. B1 dan B2 insya Allah kita terhindar sama sekali, bahkan tidak tersentuh sedikit pun. Tapi harus hati-hati dengan yang namanya rizki haram li ghairihi. Haram karena tertimpa sesuatu yang bukan dari zatnya. Contoh, mohon maaf, insya Allah semuanya enggak ya, bahwa kita insya Allah mendapatkan rezeki yang halal. Amin. Rizki yang halal ini yang kita cari dan diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketimpangan sesuatu yang lain, caranya haram, maka sesuatu yang didapatkan dari yang cara yang haram, hukumnya menjadi apa? Haram. Contoh, beras halal, daging ayam halal, bakso halal. Tapi kalau dapatnya mencuri, haram. Dan sebagainya gitu ya. Kalau seandainya rizki itu halal semuanya, itu yang kita cari karena di situ keberkahannya. Untuk poin yang pertama, insya Allah semua sudah mafhum ya. Walaupun ini sedikit pembahasannya, tapi yang tersirat dari sini adalah bahwa kita diperintahkan dan insya Allah akan selalu mencari rezeki yang halal, insya Allah. Yang kedua, wa taqsiruka fima talaba minka, dan taqsiruka fima talaba minka, dan kejelianmu di dalam mencari sesuatu yang Allah sudah janjikan. Wa taqsiruka fima talaba minka, dan mencari sesuatu, kelalaianmu di dalam menekuni apa yang sudah menjadi kewajibanmu. Kalau tadi bersemangat dalam mencari sesuatu yang sudah Allah janjikan, starting pointnya di dalam lafaz tersebut adalah dalilun ala iltimasin basiraka minka, bahwa kedua hal tersebut, yaitu bersemangat di dalam segala sesuatu yang telah Allah janjikan, sementara lalai dalam meniti sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kita, itu adalah menjadi ciri bahwa subhanallah, mohon maaf, mata batin kita itu agak rabun. Kenapa? Karena lalai di dalam menjalani apa yang menjadi kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Salah satu di antara kewajiban kita, sebagaimana termaktub di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Banyak yang paham ini semuanya ya. Sekali lagi ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa.
Kalau di dalam tafsir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan bahwa liya'budun ay liya'rifun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah, yakni untuk bermakrifat. Bagaimana kita bisa beribadah kepada sesuatu kalau kita tidak mengenal dulu? Sedangkan makrifat terbagi kepada 4. Pertama, makrifat asma, mengenal nama. Kita sudah mengenal nama Allah tidak? Sudah. Kedua, ma'rifatus sifat, mengenal enggak tentang sifat Allah, sifat Rahman, sifat Rahim, mengenal ya. Yang ketiga, ma'rifatul af'al, makrifat mengenal perbuatan Allah. Perbuatan Allah menghidupkan, perbuatan Allah menyehatkan, perbuatan Allah menjadikan manusia bersegera dalam beribadah. Semuanya sudah mengenal ya. Yang keempat, ma'rifatuz zat, yaitu bermakrifatnya kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya agak remeng-remeng ya. Saya kasih ilustrasi Ibu ya. Katakanlah di GPM ini ada 4 orang. Pertama Ujang, kedua Asep, ketiga Agus, ketiga maaf. dirubah-rubah. Ketiga Budi, yang keempat ada juga enggak. Maaf ya. Di Cilengsi aja, di Cilengsi. Di Cilengsi ada Ujang, ada Asep, ada siapa? Udin. Ada Encep. Kalau Ujang, mohon maaf nih agak sedikit error nih. Ujang, ya. Katanya di desa sebelah ada seorang gadis perempuan yang cantik luar biasa. Oh, tahu tuh Pak Kiai, tapi saya sudah mendengar itu yang namanya Neng, tapi belum tahu mana orangnya. Itu namanya siapa? Ujang. Yang kedua Asep. Sep, katanya di desa seberang ada perempuan cantik ya. Oh iya Pak Kiai katanya. Selain namanya Neneng dan juga senyumannya itu loh manis sekali. Yang ketiga namanya Udin ya. Udin, tahu nggak yang namanya Neneng? Oh, tahu atau Pak Kiai. Selain namanya cantik, senyumannya manis, ketika bikin kopi, legit sekali. Pokoknya kopiku kental pokoknya. Yang keempat namanya siapa? Encep. Cep, bukankah di desa sebelah ada perempuan cantik yang namanya Neneng? Oh iya Pak Kiai. Kenapa senyum-senyum? Saya tahu Pak Kiai. Kenapa gitu? Saya tahu namanya, saya tahu senyumannya, saya tahu bikinan kopinya manis sekali, dan saya tahu segalanya karena dia mantan istri saya. Kira-kira yang tinggi makrifatnya siapa? Encep. Kenapa? Karena dia tahu segalanya. Sebenarnya kita sudah bermakrifat tidak kepada Allah? Sudah ya. Kata-kata makrifat ini subhanallah sudah kita ajarkan ketika kita masuk TK ya. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Berarti itu makrifat kepada Allah, menanamkan pengetahuan
ketasawufan, ketauhidan sejak usia dini, betul? Nah, maka ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam masalah ibadah ada kan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.